radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Jokowi, bagaimana potensi ancaman radikalisme di Indonesia, di Polri dan juga kelompok separatis semakin. Pemirsa, apa sebenarnya radikalisme? Perhatian saja, bahkan kelompok separatis OPM yang penelitian terhadap potensi radikalisme di Indonesia. Kelompok separatis dan radikalisme. Kelompok separatis yaitu kelompok yang merujuk kepada yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau entitas politik yang lebih besar dengan tujuan untuk membentuk entitas politik yang independen. Kelompok separatis ini juga mungkin memiliki alasan sejarah, budaya, agama, atau politik untuk memisahkan diri. Mereka mungkin menggunakan berbagai metode termasuk diplomasi, protes damai, atau bahkan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan radikalisme merujuk kepada sikap atau tindakan yang mendukung perubahan mendadak atau fundamental dalam sistem politik, sosial, atau ekonomi. Ini dapat mencakup pandangan atau tindakan yang ekstrim atau revolusioner untuk mencapai tujuan tersebut. Radikalisme juga dapat terjadi dalam berbagai konteks termasuk politik, agama, atau ideologi, dan dapat diekspresikan melalui protes, kegiatan politik, atau dalam bentuk gerakan terorganisir. Dalam beberapa kasus, radikalisme dapat berkembang menjadi ekstremisme yang melibatkan kekerasan untuk mencapai tujuan politik atau ideologis. Beberapa faktor konflik kelompok separatis dan radikalisme. Kelompok separatis yang pertama adalah perbedaan etnis atau budaya, di mana ketidakpuasan atas perlakuan terhadap kelompok etnis atau budaya dapat terjadi memicu gerakan separatis. Yang kedua, kondisi ekonomi. Nah, ketidakpuasan terhadap pembagian sumber daya atau kondisi ekonomi yang tidak merata dapat menjadi pemicu gerakan separatisme. Yang ketiga, kondisi politik. Kondisi politik ini adalah ketidakpuasan terhadap sistem politik yang ada atau penindasan politik juga dapat mendorong gerakan separatisme. Kelompok radikalisme. Faktor kelompok radikalisme yang pertama ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ekonomi, politik, dan sosial dapat memicu ketegangan di masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru. Yang kedua, ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ketidakpuasan terhadap pemerintah atau sistem politik yang ada dapat memicu munculnya gerakan radikal yang ingin menggulingkan pemerintah yang sah. Yang ketiga, pengaruh ekstremis asing. Adanya pengaruh dari kelompok-kelompok ekstremis internasional dapat memperkuat gerakan radikalisme di dalam suatu negara. Konflik separatis dan radikalisme ini merupakan ancaman serius terhadap kedamaian dan keamanan di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi konflik ini diperlukan upaya kokoh dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga internasional, guna membangun perdamaian yang berkelanjutan dan mewujudkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.